Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Iya, Kak. Aduh. Ada 15 soal. Dari ini saya udah share layarnya. Kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Oke, dari nomor 16. Nggak masalah pasti ya nomor 16 mah. Bisa lah. Bisa lah. Ini kan masih teori aja ya. Apaan jawabannya? Ya kan? B. Udah tahu jawaban ya. Lagian jelas banget lah, Kak. Iyalah, B ya. Jelas banget ini. Iya. Nah, nomor 17? 17 tuh ngitung luas nggak sih, Kak? Iya, betul. Ngitung luas. Berarti ya nggak sih? Iya, benar. Tadi aku baru nyoba sih. Oh gitu, udah nyoba berarti ya? Baru dua soal. Baru yang mana aja? Baru itu tadi 2. Ini 2, Maksudnya 16, 17. baru tadi 5 menit tadi baru buka soal ini lagi. Oh alah. Iya, ini ngitung luas ya. Ini pertama luas segitiga, ya kan? Di sini. Berarti udah nggak perlu dibahas ya. Terus yang tengah tuh nih luas apa nih? Persegi panjang ya. Soalnya 3, Iya. caranya 5. Oke, terus satu lagi yang di sebelah sini luas trapesium ya. Iya. Oke, nggak masalah berarti. Nah, 18. Nah, bingung. Bingungnya kenapa? Ini cuma diketahui F-nya. Hubungannya sama T apa, Kak? Hubungannya sama T. Oke. Jadi gini, pertama untuk F-nya ini kan mesti diurai dulu ya. Iya. Nah, dia kan kanan atas, berarti ke kanan sini, terus sama ke atas, ya kan? Nah, yang di kanan sini nih, F Sin. Oke, F sin 60 derajat. Kenapa sin? Karena depan sudut. Oke, benar. Terus yang di sini berarti F cos 60 derajat. Terus soalnya apa sih sebuah balok bermassa 5 kg yang berada pada suatu bidang. Oke nih, hubungannya sama T itu sebenarnya rumus GLBB. Kamu tahu rumus GLBB nggak ada 3? Tahu, Kak. Apa aja tuh? VT sama dengan V0 plus AT. Nah, ini. VT kuadrat. Nah, iya ini sama dengan hubungannya ke sini. Sama dengan V0 kalau kuadrat F-nya tambah 2AS. Nah, F-nya itu hubungannya ke hukum Newton. Karena kalau pakai rumus ini, saya kasih label ungu. Kan kita pakai ini nanti ya. Karena yang ditanya adalah kecepatan balok, gitu kan? Iya. Nah, berarti pakai rumus ini. Kita butuh A-nya. Kita butuh A. Nah, A-nya itu pakai ini, hukum Newton kan F sama dengan M kali A, gitu ya? Halo? Ya, berarti A-nya itu sama dengan F per M kan? Iya. Nah, F-nya pakai F sin F sin 60 derajat. Kenapa nggak pakai yang cos? Karena kalau ke atas diem. Iya, ke atas diem. Jadi pakainya yang searah sama arah geraknya gitu kan. Ya udah deh, tinggal dimasukin. F-nya itu adalah 20 Newton, sin 60 itu setengah akar 3, setengah akar 3, sin 60. Terus masanya 5 kg. 20 kali setengah 10 ya. 10 bagi 5. Berarti 2 akar. Oh, soalnya tuh panjang. Aduh, salah lihat aku, Kak. Oh, kenapa? Enggak. Aku kira soalnya yang bawah doang. Kalau di kertasnya kan bawah doang gitu. Bawah doang. Iya, kepotong. Tanya tuh bingung kok tiba-tiba T. Nggak ada apa-apa lagi gitu. Oke, Kak, lanjut, Kak. Oke, udah ya, dapat A-nya nih segini. Percepatannya ya kan. Nah, masuk ke sini untuk nyari kecepatannya masing-masing pada saat T-nya segini sama T-nya segini gitu. Terus di soalnya bilang kan gini, kecepatan pada saat T sama dengan 0. Jadi kecepatan awalnya, mula-mulanya itu 4 meter per second, tapi kan ada ke kirinya nih. Nah, ditandain di sini minus. Iya, jadi untuk T-nya akar 3 per 3, berarti VT sama dengan minus 4 ditambah A-nya itu 2 akar 3 dikaliin sama akar 3 per 3 gitu. Nah, berarti ini tinggal minus 4 ditambah 2. Hasilnya adalah minus 2 meter per second. Kalau yang satunya lagi berarti tinggal minus 4
ditambah 2 akar 3 kali waktunya ini kan. Akar 3. Ini minus 4 ditambah 6 ya. 2 meter per second gitu. Jadi mereka sama besar berlawanan. Udah deh. Udah gitu. Ini udah saya kumpul-kumpulin gini soalnya. Dah. 19. Oke. 19 kenapa? Iya, gerak melingkar. Gerak melingkar beraturan. Ini tanya apa sih, Kak? Ini tanya tali. Duh, tegangan tali, iya. Kalau 2 balok, bla bla. Sebenarnya ada di jawabannya tuh apa sih? Kayak tadi saya udah ini deh. Jawaban 19 mana sih? Nih, singkat banget nulisnya ya. Makanya, Kak. Makanya aku cari guru privat. Nggak dibahas pembahasannya singkat. Karena ini kan, ini 21, 22-nya saya potong dulu deh. Nah, kita mesti bahas ini dari mana kan sebenarnya ya. Iya. Jadi gini, di gerak melingkar beraturan, ini kan ada 2 nih ya. Kita bikin yang satunya dulu deh, yang basicnya dulu. Misalnya di sini ada tali gitu ya, ada benda gitu. Nanti dia melingkar kan gini. Iya. Gitu ya. Nah, ketika di titik tertinggi, di sini di atas, ini saya kasih warna biru, gitu. Ini ke bawah, itu ada tegangan tali. Ya kan talinya ke sini pasti. Karena si tali ini cenderung untuk narik bendanya, gitu. Nah, ke bawah ini, itu juga ada gaya berat si W. Gitu ceritanya. Nah, untuk gerak melingkar, itu ada satu gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Pusat lintasannya. Ada gaya sentripetal. Kamu tahu gaya sentripetal nggak? FS. Ya. Apa itu rumusnya? Massa kali A sentripetal. Iya, massa kali A sentripetal. A sentripetalnya bisa dibongkar. Bisa. M kali Omega kuadrat R ya? Omega kuadrat R, betul. Terus kok di sini kenapa dia pakainya L bukan R? Karena tali, nggak tahu Kak. Iya, karena jari-jarinya adalah panjang tali, makanya si FS-nya ini adalah M omega kuadrat dikali L gitu. Nah, itu untuk FS kan. Terus kan karena di sini ke bawah nih ada 2 gaya, ada W, ada T kan. Jadi, untuk di titik tertinggi, gaya sentripetalnya itu setara dengan T ditambah W, gaya tegangan tali ditambah beratnya, kayak gitu. Koneksi saya nggak stabil nih. Tapi masih kedengeran kan suaranya ya? Masih, Kak. Masih, Kak. Oke. Nah, lanjut ya. Terus kan dapat persamaan yang ini nih. Gimana ceritanya? Coba tuh. Sebenarnya dari sini dia. Nih ya, yang persamaan pertama nih. Ini kan kita ganti jadi apa tadi? M omega kuadrat L. Gitu kan? Karena masanya M1, berarti M1 dikali L1 harus sama dengan, nah, T-nya nih. Ya kan? Nah, terus untuk si M1, dia kan kayak ada 2 gitu kan bolanya. Iya. Nih, gini ya. M1, ini M2, gitu ya. Nah, si M1 itu dia cenderung ketarik ke bawah oleh T1, terus dia juga akan cenderung ketarik ke atas oleh si T2 ini. Ke atas, Kak? Hah? Itu yang ketarik ke atas tadi M1? Iya, M1. Karena M1 itu kan ada talinya kayak ada 2 gitu kan jadinya. Ya nggak sih? Ada dia keikat sama tali 1, ini keikat juga sama tali 2, gitu kan? Iya. Ya, di situ makanya ditulisnya jadinya T1 dikurang T2 gitu. Yang bawah dikurangin yang atas. Oke, terus baru ditambahin sama si W-nya. W-nya ya berarti M1 kali gravitasi. Makanya dapatlah si ini nih, seperti yang di kotak ini. Gila, cepet banget ya, Kak. Iya, gitu. Dia langsung nulis gitu tanpa nulisin asal dari mana. Nah, yang kedua untuk si M2 ini sama aja sebenarnya. Pertamanya cuman T-nya cuma 2 ya?
Iya, benar. Ini kan Fs pasti sama dengan T ditambah W, gitu ya. Nah, untuk sentripetalnya berarti M2 kali omega kuadrat. Terus kenapa sih dia L12 gitu? Kenapa harus dijumlahin? Karena sebenarnya harusnya tuh jari-jari, kan? Iya. Iya, jadi kalau hitungan jari-jari tuh harus dari si M2 sampai ke pusat sini. Makanya ditambah L1 ditambah L2 di sini. Oke. Nah, untuk T-nya, kenapa di sini cuma 1? Ya karena si M2 itu cuma diikat sama si tali kedua, kan? Kedua. Di Iya. atasnya nggak ada tali lagi, makanya di sini T2 ditambah M2 kali gravitasi. Aku mau nanya. Ya. Kenapa itu tahu dari mana itu T1 min T2 bukan T2 min T1? Apa karena yang positif ke bawah? Iya, yang positif yang ke bawah. Karena dia kan kalau gerak melingkar tuh selalu yang menuju pusat lintasannya itu yang positif. Oke, Kak. Gitu. Habis itu katanya jumlahkan persamaan 1 sama 2. Ya tinggal dijumlahin aja ya. Sini M1 omega kuadrat L1 sama dengan, nggak usah deh ini. Copy aja, geser. Iya, geser aja sini. Nah, ini sama ini ditambahin gitu. Paling yang hilang apa jadinya? Ini kan ditambah. T2. Iya, T2 yang hilang ya, karena 1 minus 1 positif kan. Jadi di sini yang sama apa sih nih? Omega kuadratnya aja ya yang sama ya. Ini omega kuadrat sama kan? Sama. Berarti ini saya boleh tulis gini, M1 kali L1 gitu. Ditambah M2 kali L12, nanti baru terakhirnya dikaliin omega kuadrat. Ya, gitu. Nanti ini sama dengan ada T1 dulu, terus M1 kali G, terus ditambah lagi sama M2 kali G. Tinggal dimasukin deh angkanya. M1-nya nih. 1 kilo kali panjang L1-nya ini 1 meter. Ditambah M2-nya ini 2. Dikali L12 itu berarti panjang tali 1 sama tali 2-nya ditambah. 1,5. Dikali omega itu kecepatan sudut ini. 10 kuadrat gitu ya. Sama dengan T1 ditambah, ini berarti 1 kali 10. M2-nya 2 kali 10. 2 kali 1,5 tuh nih. 3. 3 tambah 1. Ini 1, ini 3. 4 kali 100. 400 nih ya. Iya. T1 ditambah 10 sama 20. 30. Jadi T1-nya 70. Iya, 370. Ditanyanya kan kecepatan. Sebuah sepeda motor memiliki daya 80 kW dan massa 90 kg. Seorang siswa dengan massa 70 kg mengendarai sepeda motor tersebut dan mulai bergerak dari keadaan diam. Berarti kecepatan awalnya 0. Terus, kecepatan yang dapat dicapai sepeda motor dalam waktu 5 second. Diketahuinya daya. Kepikiran nggak caranya? Kalau daya ke... gini nggak sih, Kak? Daya terus ke energi. Iya, benar. Ke usaha, ke energi usaha, gitu ya, Kak? iya. Kan usaha itu dia erat kaitannya dengan energi gitu kan. Ya. Iya. Karena di sini bergerak bendanya, ada clue-nya bergerak gitu. Ini pasti energinya pakai delta EK. Energi kinetik. Nah, usaha kan macam-macam tuh ya. W itu bisa apa sih? Gaya kali jarak. Terus daya kali waktu. Daya kali waktu juga bisa. Nah, kebetulan di sini adanya daya ya, berarti P kali T aja. Oh, bisa disama denganin ya, Kak? Lupa. Bisa, gitu.
Jadi P kali T gitu sama dengan EK 1 ya. EK 2 deh, EK 2 dikurang EK 1. EK 1-nya 0 nih. Kenapa 0? Ini pasti 0 nih. Karena diam ya? Karena mula-mula diam. Keadaan diam. Iya, jadi tinggal P kali T sama dengan setengah MP kuadrat. Tapi biasanya gitu nggak sih, Kak? Maksudnya pasti salah satunya dia 0. Biasanya. Enggak juga sih. Kadang ada kalau misalnya dia keseringan gitu karena soal fisika keseringannya mula-mula diam gitu. Iya gitu. Mula-mula diam gitu. Kalau nggak ada di tanah berarti energi potensialnya yang 0 kayak gitu. Ya kan bisa disama denganin gini mereka berdua kan. Iya, baru inget. Tadi aku udah ngejabarin dayanya. Udah, oke. Ini nanti kedepannya boleh aja dipakai gini, F kali S sama dengan P kali T gitu. Boleh aja padahal sebenarnya. Bebas aja ini mah. F dikali S sama dengan MGH juga boleh. Ini usaha, ini energi potensial gitu kan. Iya. Fisika sebenarnya sesimpel itu. Dan bisa pegas juga ya, Kak? Iya, betul. Bisa energi potensial pegas juga. Gitu. Macam. Tinggal dikaliin ya. 80 kilowatt berarti 80.000. Iya. 80.000 dikali waktunya itu 5 detik ya. Di sini kan. Masanya tuh masa total apa gimana? Iya, masa total. Karena motor sama siswa barengan kan. Jadi 90 ditambah 70 itu 160 ya. Terus dikali V kuadrat. Nah, gimana nih jadinya ngitungnya? Ini bagi ini tuh 80 ya. Coret sama ini aja ya. Oke, jadi V kuadratnya itu 5.000. Akar dari 5.000 deh. 2.500 kali 2 ya? Aku biasa dijabarin dulu, Kak. Jadi gimana? udah lama. 2.500 kali 2. Gini kan? 5.000 tuh 2,5 kali 2. Iya, berarti jadinya 50 akar 2 meter per second. Yang E. Wow, ternyata gitu doang. Iya. Juga bisa. Iya, bisa kan sebenarnya. 21 bisa. Belum baca sih. Belum baca. Belum baca semua. Sebuah bola, ini impuls momentum, ingat gak? Sebuah bola bermassa 200 gram, bergerak dengan laju 6 meter per second menuju ke dinding. Anggaplah di sini ada dindingnya nih. Aku belum nyentuh bab impuls, Kak. Kemarin baru review dikit, tapi belum. Oh gitu. Oke. Jadi awalnya ada bola, massanya 200 gram, dia ke sini dengan kecepatan 6 meter per second. Terus numbuk ini nih, si tembok ya kan. Terus balik arah dengan kecepatan 4 meter per second, kata si soalnya gitu. Ya, masanya adalah 200 gram. Dijadiin kilogram berarti 0,2 ya? 0,2. Oke. Ya. Jika besar gaya yang diberikan F-nya itu sama dengan 10 Newton, yang ditanya selang waktu delta T. Belum nyentuh bab ini? Kemarin sih udah, tapi lupa lagi kayaknya. Maksudnya baru baca doang, belum latihan soal. Rumusnya sih kalau impuls momentum sederhana kayak gini cuma ada 2. F kali delta T. Oh iya bener. Impuls itu bisa juga M kali delta V. Gini. Berarti kesimpulannya apa? Kayak tadi tuh, yang kayak tadi usaha energi. Diapain? Disama denganin. F kali delta T sama dengan M kali delta V. Nah, F kali delta T ini yang ditanya. Delta V-nya itu V2 kurang V1. Tapi hati-hati di sini ya. Karena kecepatan tuh vektor kan? Iya. Nah, V1-nya kan 6 meter per second tapi ke arah kiri gitu. Jadi mereka ini berlawanan arah kan? Bisa dibilang V1-nya itu minus 6 meter per second. Terus untuk V2-nya itu baru positif 4 meter per second karena ke kanan. Gitu.
berat. Oh, berarti ditambah. Iya, jadi nanti ditambah. Jadi gini, 10 kali delta T sama Gampang dengan banget dong. 0,2 kali 6 tambah 4 aja 10 gitu. Emang Langsung gampang. coret. Ya Allah, ini enggak, langsung coret aja ya 10-10-nya ya sini. Iya, Iya, langsung dapat. 0,2. Iya, asik banget. Asik banget emang ini. Kalau TO cepet banget ini. Iya, kayak gini doang padahal. Ini biasanya soal UN. Oh ya? Iya, soal UN biasanya kayak gini. Tapi karena sekarang Ini nggak ada aku UN. nembak semua sih kalau itu. Iya, seriusan. Aku tuh lemah banget fisika, Kak. Ini baru tahun-tahun ini belakangan ini baru belajar gitu. beneran. Baru belajar beneran. Baru tahu apa ya, kayak kalau penjabaran ke sumbu X sumbu Y itu baru sekarang, Kak. Baru kayak 4 bulan terakhir ini baru belajar semua. Oke. Gak apa-apa. Bisa lah. Bismillah. Tujuannya kemana emang ntar? UTBK? Makanya teknik, Kak. Aku ke teknik. Wah, teknik apa? Fisikanya lemah. Industri. Oh. Aku mau ke ITS. Oh, Masya Allah. Keren. Mudah-mudahan bisa lah. Bismillah. Iya, Kak. Semoga lulus SNM dah. Kalau SNM kan jadi Amin. lega banget tuh. SNM-nya teknik industri juga? Iya. Cuma satu, langsung ke industri ITS. Oh, gitu. Mantap. Mantap banget, satu tujuan. Iya. Semoga lulus lah. Amin. Ini 21 terus 22. Soalnya panjang pasti males. Padahal gampang. Iya. Tapi kalau itu susah tau apa kayak penjabaran rumus. Iya sih, ini lebih ke jabarin rumus. Kadang-kadang suka apa kayak nggak teliti dikit salah kan langsung. Iya, betul. Kalau Kayak angka tadi. kan masih mana. Iya. Kayak tadi aja salah plus minus pasti salah itu. Oke, lanjut ya. 22. Sepotong batang elastik. Udah tahu nih pasti ada kata elastik. Ujung-ujungnya elastisitas. Iya, betul. Memiliki luas penampang A. Batang itu memiliki lubang memanjang jika salah satu ujung batang itu diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F. Batang itu bertambah panjang delta L. Kemudian batang dilepas dan lubang pada batang diisi dengan bahan elastik yang sama. Terus dilanjutin, ditarik lagi, bertambah panjangnya 2/3 delta L. Berapakah luas penampang lubang pada batang? Ya ampun. Jadi gini ceritanya, awalnya tuh batangnya berlubang. Gimana nih gambar ya? Inilah. Ini saya kasih warna hitam. Nah, kayak gini. Berlubang gini kan. Ini yang daerah hitam ini punya luas penampang A. Kayak gitu ya. Terus ditarik pakai gaya F, bertambah panjangnya delta L. Nah, rumus elastisitas apa? E sama dengan? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Belum. F ini aku loncat langsung. Oke, rumusnya tuh cuman gini doang. F per A dikali L per delta L. Gitu. Sebenarnya asalnya tuh dari tegangan dibagi sama regangan. Tegangan itu adalah F per A, gitu ya. Terus untuk regangannya itu delta L per L. Nah, elastisitas itu tegangan dibagi regangan, kayak gitu. Kayaknya dibagi dia. Iya, ingat pernah belajar. Dapatlah ini. Iya, pasti. Nah, terus ini tuh kita pindahin ke sana ya. Tukeran sama E gitu loh. Berarti kan A dikali delta L itu sama dengan F kali L per E. Jadi kita tinggal ngebandingin si A sama delta L-nya. Jadi yang sebelah sini tuh bisa dibikin rumus perbandingan. Ini sebenarnya ngasih tahu cara bikin rumus perbandingan tuh kayak gini. Rumus-rumus fisika yang modelnya perbandingan tuh sebenarnya dari satu rumus yang sama. Ini kita bisa bikin A1 kali delta L1 itu pasti sama dengan A2 kali delta L2. Kayak gitu ya. Nah, A2 itu siapa sih? A2 itu adalah kondisi si yang tadi ini nih. Iya, kondisi akhirnya. Saya copy ya. Jadi, kondisi kedua tuh yang lubangnya diisi. Nah, kayak gini. Jadi full gitu kan. Saya isi sengaja warna merah. Diisi, Kak.
Iya, katanya gitu. Kemudian, ya kan, batang dilepas dan lubang pada batang diisi dengan bahan elastik yang sama. Jadi diisi. Nah, A2 itu total dari ini, total semuanya. Ini adalah A2 gitu. Kita cari A2-nya dulu ya. Delta L2-nya itu tadi adalah ini, 2/3 kali delta L. 2/3 kali delta L. Oke, kita masukin ke sini nih perbandingannya. A1-nya adalah A, dari dia kan? Iya. Delta L1-nya adalah delta L. A2-nya kita mau cari. Nah, delta L2-nya yang ini tadi. 2/3 kali delta L. Boleh dicoret ya? Iya, boleh. Jadinya 3A/2. iya. Nah, untuk A2-nya adalah 3A/2. Udah bener nih. Tapi pertanyaannya adalah, berapakah luas penampang lubang? Jadi yang ditanya yang merahnya aja. Waduh. Nih yang ini nih. Yang tadi kan hitam, yang hitam ini kan A nih. Iya. Yang merah sama hitam adalah 3A/2. Jadi yang merahnya doang. Berarti dikurang. Dikurang, Jadi betul. 3A/2 setengah. dikurang A, jadi setengah. Iya, 1/2A. Atau A/2 jadinya. Gini. Mana? Berarti sekarang 23. Ini. Oh, 23 mah bisa ya. Bisa. Pensil bengkok tuh Bengkok. Pasti bias. pembiasan. Iya, pembiasan. Kalau dispersi yang gimana tuh? Yang lupa sih Kak, tapi yang prisma-prisma itu bukan sih Kak? Yang jadi mana? warna pelangi. Iya, betul. Pelangi nih. Betul itu pelangi. Oke. Kalau mantul mah gampang ya. Oke, 24. Iya. 24 juga gampang banget deh. Baca soalnya males. Masa? Baca soalnya males emang, tapi ayo coba ya. Kita baca nih. Sebuah gelas ukur diisi dengan cairan yang bermassa jenis Rho. Sebuah bola pingpong yang sangat ringan dengan volume V dibenamkan 1/4 bagian. Jadi volume yang tercelupnya itu 1/4 dari volume totalnya, gitu kan? Terus, jika percepatan gravitasi setempat itu adalah G, percepatan gravitasinya G, dan perubahan gaya tekan pada dasar gelas ukur akibat dibenamkannya bola pingpong itu adalah delta F. Nah, berarti gaya angkatnya tuh, gaya apa sih, Archimedes, itu setara dengan delta F, ya kan? Rapat massa cairan itu adalah, gaya Archimedes rumusnya apa gak? Apa? FA sama Halo, dengan? Kak. Ya, halo? Rho GeV itu udah gitu doang. FA-nya delta F. Rho-nya Rho, gravitasinya G. Volumenya? FA-nya tuh apa sih di sini? FA-nya tuh kan dia bilang perubahan gaya tekan pada dasar gelas ukur akibat dibenamkannya bola pingpong itu. Gaya Archimedes. Iya. Kayaknya ada lah. Gaya Archimedes. Terus volumenya, tapi volume yang tercelup ya. Cuman 1/4 V gitu kan. Yang ditanya ini. Halo? Iya loh, Kak. Oh, ada masih. Yang ditanya massa jenis. Yang ditanya Rho. Nggak pindah ruas. Iya. Ini 4 ke sini. 4 kali delta F. Ya, gitu ya? G. Per iya gitu doang. GV. C. Ya iya bener. C. Dah kan gampang. Malu banget. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Oke, ini geser karena masih ada space. 25. 25 sering juga nih kayak gini.
Tahu rumusnya? Ini apa sih, Kak? Termodinamika? Bukan. Suhu kalor ini. Konduktivitas. Yang mana ya, Kak? Yang suhu sambungan itu loh, yang oke, gini. Kamu pernah lihat rumus ini nggak? Q per T itu sama dengan K dikali A kali delta T per L. Kayaknya pernah deh, Kak. Iya, nah itu dia. Jadi laju perpindahan kalornya antara si A sama si B itu harus sama. Gitu ya. Jadi bisa kita tulis gini, KA dikali luas A gitu, dikali delta TA per panjangnya si A itu harus sama dengan konduktivitas B kali luas B kali delta TB per panjang B gitu. Nah, tinggal lihat nih. Luas penampang berarti A-nya ya. Luas penampang batang A 4 kali luas penampang batang B. Gitu. Jadi saya tulis di sini luasnya si A itu sama dengan 4 kali luasnya si B. Ya. Terus panjang batang B 4 kali panjang batang A. Batang B panjangnya 4 kali batang A. Kayak gini. LB sama dengan 4 kali LA. Terus apa? Suhu pada ujung bebas batang A dan B berturut-turut. Oh ini. Suhu di A 100, suhu di B 32. Maka suhu pada sambungan yang ditanya di sambungan sini nih. Suhunya berapa, Teh? Oh, berarti kayak Apa? gini nggak sih, Kak? 100 min T sama T min Iya, 32. bener. Ini delta TA-nya 100 min T, yang sini T min 32, betul. Nah, terus kan katanya dua batang logamnya sejenis nih. Berarti konduktivitasnya tuh pasti sama. Kita coret ini ya. Segitu. Oke. Karena sejenis. Dah, tinggal dimasukin. Luas A-nya kita anggap 4 aja ya. Iya. Berarti nanti luas B-nya 1, gitu kan? Mm-mm. Terus panjang A di Seperempat. sini. Gimana sih? Seperempat, Kak. Oke, 1/4. Gini aja ya. Gitu nggak sih? Atau bingung? Iya, bisa juga sih, bisa. Bisa juga kan? Terus jadinya nanti tinggal delta TA-nya itu adalah 100 min T tadi ya. Mm-mm. Ini. Terus sedangkan si delta TB-nya di sini adalah T dikurang 32. Gini. Iya. Habis itu Kali silang. kali silang. Sini. 4 Ya. kali 4, 16 kali 100 dikurang T sama dengan T kurang 32. Terus gimana lagi? Udah luas. Berapa jadinya? Ini 1600 ya? Dikurang 16 T. Ya. Berarti 1632 bagi 5. iya. Bagi berapa? 15. Ini bukannya ke sana ditambah. Oh iya, lupa. Iya kan? Lupa. Jadi 17 ya. Berarti iya, 1632 dibagi 17. 17. Ini hasilnya adalah 96 derajat Celcius. Ada nggak? Ada yang B? Ada, Kak. Gitu. Oke. Kak, Nah, biasanya tuh kan kalau tahu dia dikurang atau ditambahnya itu bisa di soal nggak sih, Kak, yang kayak misalnya dia bakalan turun atau dia suhunya bakalan naik ke tengah gitu? Apa gimana sih, Kak, cara taunya biar 100 min T sama T min 32? oh alah, ini pasti nyebarnya ke sana. Jadi di sini nih tinggi kan suhunya ya. Makin ke sana tuh pasti makin rendah gitu. Nah, pasti tinggi kurang rendah tuh. 100, Oh iya ya. 100 akan iya, lebih betul. tinggi dari T gitu. T-nya akan lebih tinggi dari 32 gitu. Jadi makanya 100 Iya. kurang T, T kurang 32 gitu. Oke, Kak, lanjut.
Itu. Lanjut ya. Terus 20. Ini termodinamika ini. Kamu tahu proses adiabatik kan ya? Tahu, Nah, iya itu. inget. Tahu Ingat doang deh bukan namanya doang adiabatik. Karena biasanya Iya. kalau di bab termodinamika, adiabatik tuh nggak terlalu dibahas. Karena emang susah Iya, kan. kayak jarang deh. Soalnya dia rumusnya gini kan. Kombinasi ya. PV Bener, lupa. gamma sama dengan PV gamma. Gini adiabatik. Ini adiabatik begini nih soalnya. Makanya di sekolah tuh biasanya jarang dibahas adiabatik. Pasti isoterm, Isobarik gitu ya. isobar gitu, isokorik, iya. Yalah gampang gitu mah. Kayak gitu, iya. Adiabatik nggak pernah tuh. Kalau persamaan umum gas ideal kan gini, PV per T ya. Iya. P1 V1 per T1 sama dengan P2 P2 per T2. kok jadi T2 di atas? P2 V2 per T2, gini kan? Nah, karena adiabatik, semua dipangkatin sama si tetapan Laplace itu. Ini pangkat gamma, ini pangkat gamma gitu. Gitu kan? Nah, yang diketahui ini apa aja nih? Coba lihat dia bilang. Sebuah sistem gas ideal dikompresi secara adiabatik dari tekanan P1-nya adalah 1 atmosfer ya, 1 atm. Terus P2-nya adalah P2 8. 8. Ini kan? Terus apa lagi? Pada suhu 320 Kelvin dalam proses adiabatik. Temperatur. Terus jika sistem berisi udara, tetapan Laplace. Yang ditanya adalah temperatur mula-mula kan? Berarti ini T2 ya? Iya. T2-nya adalah 320 Kelvin, yang ditanya T1. Iya. Udah nih. Udah. Terus, tadi mana sih? Berisi udara. Oke. Nah, di situ, karena diketahui TV-1 ini konstan kan, ini tuh saya pecah gini. Boleh nggak sih? Gini. P pangkat gamma itu saya pisah jadi P pangkat gamma kurang 1 dikali P lagi. Boleh. Boleh kan ya? Terus dikali V1 gamma gitu kan? Per T1 gamma. Tuh, dia internet saya nih rada-rada deh. Halo? Ya, tuh kan hilang lagi. Hilang lagi nggak sih? Iya. Halo. Halo, udah nih. Dengar nggak? Dengar kok, dengar. Kamu dengar suara saya nggak? Halo, Dinda. Dengar suara saya nggak? Halo. Halo? Kenapa hilang mulu? Halo. Halo? Aduh. Ya udah, ini P2-nya juga digituin ya. P2 pangkat gamma kurang 1 dikali P2 gitu ya. T2 gamma. Gini kan? Halo? Halo? Dengar, Kak. Oh, udah denger. Saya panik nih. Nge-lag ya? Iya, nge-lag. Oke, nah batin. jadi gini, kalau udah, kan di adiabatik tuh PV gamma konstan kan nih? PV gamma sama dengan PV gamma ya? Ya. Nah, ini tuh boleh dicoret gini. Nah, karena konstan. Terus keterangannya juga di sini ada kan? PV Tujuannya gamma. digituin tuh supaya nemuin PV gamma, Kak. Iya, tujuannya dipecah tuh supaya nemuin PV gamma, jadi PV gammanya hilang. Nah, jadi untuk si tekanannya yang P1 per P2 gini, ini sama-sama dipangkatin gamma min 1. Nih mereka berdua kan.
Mhm. Iya, terus sebelahnya Iya, berarti T1 per T2 itu dipangkatin T1 per sama T2 gamma. gamma gitu. Gamma. Nah, gamanya itu adalah 1,5 katanya, ya kan? Oke. Oke, P1-nya adalah 1 atmosfer per P2-nya 8, ya kan? Dipangkatin 1,5 kurang 1. 0,5. Ini 0,5. Terus untuk T1-nya tadi itu ditanya, T2-nya adalah 320 Kelvin, dipangkatinnya 1,5. 0,5. Nah, gimana ini ngitungnya? Mm-mm. Gimana dia ngitungnya? Pangkat Kalau setengah tuh di akar gini. akar, iya, Terus kalau tekanannya itu, 320 akar 320. oh berarti ini juga T1, akar T1. Iya Apa kan ya Kak? gimana? Jangan gitu. Iya kan Kak? Iya bener, 320 akar 320. Atau ini T1-nya jangan gini deh. Biarin aja pangkat 1,5. Kata aja. Pangkat 1,5 aja biarin. Gini. Atau 8-nya kayak gitu, bisa nggak sih di pangkat 1,5? Kayaknya ribet Katanya ya. kan Kayaknya setengah. ribet. Kayaknya ribet Bisa deh. Kak, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 jadi 2 Oh pangkat 3 per iya, 2. 2 Jadi pangkat 3 per 2 pangkat 2 1 ya. setengah. Iya, iya, iya. Berarti itu aja kita ubah. Jadi di sini tuh 1 Iya. per 2 pangkat 1,5. Gitu kan? Nah, sama dengan T1 per 320. Ini juga pangkatnya 1,5 kan? Nah, pangkatnya hilang deh. Jadi 1 per 2 sama Iya. dengan T1 per 320. Jadi T1-nya. Iya. Tinggal dibagi Iya, tinggal bagi 2 ya. 160. 160 Kelvin. Yang ini gimana? 27. Ih, suaranya timbul tenggelam ya. Kalau pembahasan soal pasti nggak sampai bawah deh. Iya, kayaknya telat lagi deh. Delay. Iya. Ini udah enggak nih kayaknya ya. Gimana nih? Udah enggak. Paling tipis lah. Nggak tahu, Kak. Oh, ngerjain Bingung ini gimana rasanya. nembak juga? Gitu. Sama sama apa ya? Iya, Kak. Ini apalagi November, Kak. Awal-awal masih nembak. Oh iya Nilainya ya dulu bener. 300 bahkan, Kak. Walah. Total. Sekarang Banyak ini banget. sekarang udah berapa? Sekarang 640 kemarin tuh. Alhamdulillah. Tapi Lumayan, lumayan. kalau di TO-nya prediksinya industri ITS belum lolos, kurang 7 poin. Tapi pilihan 2-nya udah Oh, lolos. oh gitu. Oke deh. Gitu. Takut lah. Mas, Fisika lah nanti gede kalat aja. bisa lah, bisa. Sama. Bismillah. Oke, ini juga sebenarnya gampang. Di pembahasan aja singkat banget kan. Kamu tahu hukum Ohm nggak? V sama dengan I kali R. Oh, Tahu ya? Nah, V ini itu sebenarnya bisa diganti sama E. Karena E di sini dia bilangnya beda potensial. Tegangan kan? Tegangan. Berarti E sama dengan I kali R. Gitu kan? Ini rangkaiannya apa nih? iya. Paralel. Paralel Apanya? kan? Oh Iya, iya, paralel paralel. betul. Betul, betul. Paralel. Berarti kita bisa lambangin RP di sini ya. Nah, jadi kalau masuk ke sini, ini bisa saya tulis delta E itu sama dengan delta I dikali RP gitu nggak sih? Boleh nggak? Nggak tahu, Kak. Iya kali. Lah, kan cuman Oh iya nih, cuman kan R-nya dipakein udah delta gabungan ya? doang. Iya, kan R-nya udah gabungan kan. Iya, iya. Kenapa dipakein delta? Di sini kan ada perubahan tuh. Ini perubahan E, ini perubahan I kan. Oh, Ya kan? Berarti untuk R paralelnya gimana? R paralel sama iya. dengan delta E dibagi delta I kan?
Oke ya. Nah, kita hitung nih di sini. R paralel sama dengan delta E. Berarti di sini berubahnya berapa? Dari 0,5 jadi 4. 3,5 volt ya. Oke, terus dibagi ini 7 jadi 14. Berarti 7. Tapi satuannya mili ampere nih. Oh, belum. Satuannya mili ampere. Berapa? 1/2? Oh. 0,5 ya. Ini mili tuh kali 10 pangkat berapa sih? Ampere. Min 2 bukan? Min? 3. Min 3. Iya. Terus kalau misalnya dia naik ke atas jadinya dikali 10 pangkat 3. 3 ohm. Nah, ditulis 500 boleh atau 0,5 kilo ohm. Dikunci jawabannya 0,5 kilo ohm. Ini boleh ditulis 500 ohm aja gitu. Gitu ya. Oke, Kak. Oke, nah abis itu kan pertanyaannya adalah grafik antara arus yang terbaca pada ampermeter dan besar tegangan E1 ditunjukkan oleh gambar. Oke, jika tegangan pada sumber E1 sama dengan 0, beda tegangan antara titik B dan E pada rangkaian adalah, kalau di sininya 0, berarti yang terbaca itu cuma dari E2 aja. Jadi sebenarnya di sini yang ditanya tuh E2. Gitu ya. Nah, ya sama aja, balik lagi ke rumus yang tadi ini nih. Ya kan? E2 tapi ya kan delta E. Enggak E2, tapi karena di sini dia kan jadi sekarang baterainya berdua nih. Kalau baterai seri diapain? Ditambah. E1 ditambah E2 sama dengan I dikali RP. Gitu doang. Gitu. Harusnya kan gini, E1-nya kan 0 ya? Harusnya kan nyari dulu nih. Jadi grafik ini dibikin persamaan. Cuman karena lama ya, ini lama pasti nih. Boleh pakai aja yang ketika 0,5, E-nya 0,5, harusnya berapa nih? 7. Jadi di sini boleh dimasukin 0,5 ditambah E2 gitu. Sama dengan arusnya 7 miliampere gitu ya. 7 kali 10 pangkat minus 3, terus dikali RP-nya yang tadi ini. 500. Tinggal cari E2-nya. Berarti 3,5 kurang 0,5, 3. Iya, betul. Ini sama dengan 3,5, berarti E2-nya sama dengan 3 volt. Kayak gitu. Mana dia jawabannya? Oh, ini yang C. Apa? 28. 28 apa sih? Oh, ini. Kapasitor. Nah, ini juga. Ini juga gampang kok. Kapasitor 2 mikrofarad. Ini kamu ngerjainnya gimana? Coba baca dulu. Ditanyanya beda potensial. Ditanyanya beda potensial, berarti V. Kapasitor diberi muatan listrik sini Kapasitor paralel. Cari kapasitor dulu. C2-nya iya bisa tuh. Gimana sih? C1-nya 2 mikrofarad, beda potensial satunya adalah 15 volt. Terus dihubungkan secara paralel dengan kapasitor yang kedua 4 mikrofarad, beda potensialnya V2-nya adalah 30 volt. Oke, terus beda potensial gabungan kalau digabungin. Kayaknya saya menjawabnya tidak seperti yang kunci jawabannya. Pakai rumus basic saya sih. Itu kan rumusnya udah diutak-atik gitu loh. Kamu udah ngecek kunci jawabannya kan? Bentar, Kak. Aku buka lagi. Ini aku tutup.
Apa itu, Kak? Apa itu? Nggak tahu. Udah dewa banget emang dah jawabannya. Saya sih gini sih basicnya, gimana ya? Untuk rumusnya kapasitor itu kan sebenarnya cuman Q sama dengan C kali V kan. Kamu tahu kan rumus ini ya? Halo? Halo, Nah, kamu tahu rumus ini Q sama dengan CV? tahu. Nah, sebenarnya saya pakai memanfaatkan ini aja. Pertama, karena rangkaiannya paralel kan, Iya, ya kita tambah. ditambahkan. C paralel itu adalah C1 ditambah C2. Tambahnya tuh jadinya 6 mikrofarad kan? 6 tambah 2. Iya. Iya, udah tahu. Terus yang kedua, muatannya juga harus ditambah. Jadi kita hitung nih masing-masing muatannya Q1. Q itu kan tinggal dikali kan mereka berdua berarti. Ya, jadinya 2 mikrofarad dikali 15 volt. Dapatnya adalah 30 mikrokolom. Q2-nya berarti 4 mikrofarad dikali. 120. Nah, jadinya 120 mikrokolom. Jadi Q total yang muatannya adalah Kalau paralel Q-nya ditambah sama oke, 150. 150 mikrokolom. Nah, sekarang nyari tegangan. Dari rumus ini gimana? V sama dengan Q per C. Q per C. Q-nya 150 mikrokolom dibagi C-nya 6 mikrofarad. Dapatlah 25 volt. Yang A. Sama, cuman kalau dia cepet banget ya, Kak. Iya, kalau itu kan udah ngutak-ngatik jabarin. rumusnya. Kalau ini kan pakai dasarnya gitu. Dikunci jawabannya Ini itu. teori kan ya, Kak? Iya, teori, betul. Kayak tapi udah lama banget dualisme bukan deh, apa ya ini ya materinya? Bukan, Apa ini sih, Kak? apa sih Induksi. itu yang F sama dengan BQV sin theta. Gaya Lorentz. Tes. Udah ya? Udah oke nih? Masuk. Oke. Tadi saya mau ngomong apa ya, bingung. Oke, ini rumus dasarnya ini kalau mau ngitung sih sebenarnya. Cuman kalau ke teori, dia kan V sama medan magnet ya. Jadi kalau misalnya medan magnetnya sama V-nya sejajar begini kan garis lurus kan? Iya. Pasti lintasannya lurus. Kalau dia membentuk sudut siku-siku, ini pasti nanti muternya begini. Jadinya apa? Ya, lingkaran. Iya, karena pasti kayak vektor gitu. Oh. Misalnya ini B, ini V. Atau jangan dibalik, ini V-nya, ini B-nya gitu. Jadi karena pasti dia akan ke arah ke B gitu. Dia jadinya melingkar muter, jam muter gitu. Gitu. Jadi kalau tegak lurus kalau 90 derajat, ini pasti bentuknya lingkaran. Gitu kan? Iya. Nah, kalau bukan sudut 0, misalnya sudutnya 30 derajat kan kecil tuh. Nah, itu pasti dia jadinya spiral kayak sinusoidal gitu. Gitu. Lintasannya spiral ya. Spiral bukan gini sih, begini. Muter sinusoidal tapi sambil muter-muter, gimana tuh? Paham, Kak, paham. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang tinggal yang 30 itu tadi. Terakhir. Oke. Ini juga gampang. Oh, ini kan dulu awal-awal ya. TOEL-nya gampang kan, Kak? Iya, gampang. Udah lupa. Gampang ini. Ini tuh nyari GGL-nya dulu kan. Itu tinggal gini sebenarnya. BLV. Oh, pernah lihat rumus ini nggak? B kali L kali V. Iya, pernah. Ini GGL kan, GGL induksi ya.
Oke, kawat PQ panjangnya 0,5 meter, berarti L-nya. Memotong tegak lurus medan magnet B-nya. 20 mili Tesla. Terus ini ada kecepatannya, V-nya. 2 meter per second. Kaliin coba. Langsung. Iya, 20 mili. 20. Iya, bener ya. 20 milivolt. Ya kan? Kaliin aja semuanya. Oke, terus kan yang ditanya arus. Ini kan GGL. GGL tuh kan satuannya volt. Dia pasti ke hukum ohm gini kan. Ini boleh diganti GGL sama dengan I kali R. Berarti untuk nyari I-nya sama dengan GGL per R. GGL per R. GGL-nya 20 milivolt. R-nya ini nih di sini. Oh my god. 5 ohm kan? 4 miliampere. Ini kan antara apa nih? Antara C sama D kan? Nah, tinggal nentuin arahnya. Positif negatifnya ya. Pakai kaidah tangan kanan, kamu tahu? Saya cara prakteknya gimana nih? Yang ibu jari, telunjuk, sama jari tengah. V-nya apa ya, Kak? Jari apa ya? V-nya ke kanan ibu jari. Ibu jari kamu ke kanan. Telunjuknya sesuai arah medan magnet. Itu medan magnetnya silang-silang itu. Silang-silang masuk, betul. Terus berarti tinggal P-nya yang dari P ke Q ya, Kak? Emang iya, coba ibu jari ke kanan. Jari telunjuk. Pokoknya ke atas. Ke atas, betul. Ke atas, bener ke atas. Kalau ke atas berarti? Nggak tahu. Ke atas ke sana, ke atas. Ya maksud aku, berarti dari Q ke P. Aku kira kayak dari Q muter baru ke Q. Enggak, kamu dapetnya ke atas ya. Ini dia iya. V-nya ke sana, B-nya masuk gitu kan. Nanti dapat F-nya ke atas kan. Nah, berarti dari Q ke P gitu. Walah, cuman kayak gitu. Iya, gitu doang. Sering kayaknya nih soal ini kalau di TO aku. Oke. Udah, ada yang mau ditanyain lagi? Berarti kalau gini malah nggak usah ngubah satuan apa-apa ya, Kak? Enggak, mending begini-begini nih. Kalau M dibiarin aja jadi M gini. Oke, Kak.